Pancasila. Kalau P5 sasarannya adalah dimensi. Ya. Kalau project based learning adalah cara. Ya. Jadi boleh di mana aja, nggak harus di mata pelajaran. Jadi pada proses aktivitas project penguatan profil pelajar Pancasila, project based learning boleh dimasukkan di rangkaian aktivitas. Ya, tapi jangan memperlakukan P5 seperti project based learning. Begitu. Nanti masuk kebanyakan masuknya konten, bukan karakter. Oke, lanjut. Ya karena dia metode. Ini jelas gimana Bapak Ibu jawabannya? Apakah Apa dimasukkan kegiatan intralingkungan? apa dimasukkan enggak? P3-nya boleh, Iya. projectnya tidak. Di-ignore ya berarti ya. Oh masih ada yang kreatif ditempel-tempel. Masih. Tapi secara konsep tidak boleh. Tidak boleh secara aturan. Lanjut ya. Apa lama? Laptop itu karena laptop. Deket ke laptop. Apa yang menjadi poin penilaian? Dimensi. Tapi yang menjadi poin yang lebih spesifik adalah sub-elemen. Berapa dimensi yang boleh? 2 sampai Ya. minimal minimal 2. Atau 3 Iya. dimensi. Kalau sub-elemennya? Tunggu ya, buka dulu modul. Ke modul. Suplemen, ayo. Oke, kita sebenarnya tidak ada ketentuan, Sub-elemennya. tapi bukan idealnya ya. Lebih baik kan ini yang dinilai kan sub-elemennya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya terlalu banyak, apa yang akan terjadi? Misal 12 gitu sub-elemen yang dipilih. Ya, Banyakan. bisa tidak tercapai. Karena ada pengalaman sewaktu saya di Sorong, ada sebuah sekolah yang menyasar 12 sub-elemen. Saya iseng tanya, menarik aja gitu Mas saya. Wah, 12 ya? Ini gurunya hebat sekali gitu. Maksudnya bisa melihat bagaimana progres seorang peserta didik untuk 12 sub-elemen. Saya tanya, untuk kegiatan mencapai sub-elemen ini, kegiatan seperti apa? 10. Kemudian seperti apa? Kemudian lembar karya seperti apa? Kok bisa ada centang berkembang sesuai harapan? Di laporannya ini? Saya nggak tahu. Loh kok bisa dari sini di poin sub-elemen gitu? Ya disuruh ditulis ya ditulis aja gitu. Jadi nanti perhatikan lagi Bapak Ibu ya. Nah apakah sub-elemen ini maksudnya ideal untuk satuan pendidikannya? Kalau kuat banyak ya nggak apa-apa, tapi bertanggung jawab. Gitu loh, bisa ada laporannya, bisa ada progresnya, dinilainya tuh reliable gitu ya, measurable. Gitu. Namun kalau tidak, yang nggak usah banyak-banyak. Disarankan 6 sampai 7. 6 sampai 7. Karena dimensinya 2 sampai 3. Disarankan ya, sekali lagi disarankan. Sub-elemennya. 6 sampai 7. Namun kalau misalnya sekolahnya cuma kuat 4 gimana? Satuan pendidikan harus mengajak semua warganya dan orang-orang yang terlibat untuk mendiskusikan ini. Kenapa kita hanya bisa 4? Misalnya. Enggak boleh. Harus berapa? Gitu. Ada yang tanya, jadi kalau 1 boleh dong? Saya tanya balik. Kalau dimensinya 2, sub-elemen 1 apa iya? Rasional. Tetap ada pertanyaan kayak gitu. Gue galeng-galeng kan saya juga, masih ada pertanyaan seperti itu. Tidak apa-apa. Kita juga harus menyadarkan bahwa harus rasional. Oke. Apakah dimensi profil pelajar Pancasila harus habis dalam sekali proyek Bapak Ibu? Enggak. 6-6-nya dinilai. Enggak lah. Kenapa ya? Sering ya. Baterainya kali baterai. Tidak. Tidak. Jadi apa dong dasar memilih dimensi Bapak Ibu? Disesuaikan dengan selain itu Temanya. Isu. disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan satuan pendidikannya. Nah, misalnya siswanya, peserta didiknya sudah bagus dalam bergotong royong, perlu dikuatkan? Perlu dipilih? Sudah bagus bergotong royong, sudah bagus berkolaborasi. Apakah kita secara logika ya, apakah rasional memilih bergotong royong sebagai dimensi yang dikuatkan? Enggak. Tidak dong.
Yang lain lah. Yang lain lah. Iya. Tapi apakah ada kondisi seperti itu? Ada. Ya, jadi Bapak Ibu, memang pada ujung-ujungnya kita akan selalu milih mana yang lebih mudah. Misalnya begitu ya, karena kepepet, karena kondisi, pasti ada pilihan, selalu kita cari yang gampang aja deh. Namun pasti ada juga gitu ya semangat-semangat yang menyala gitu untuk mengeksplorasi dimensi supaya karakter sekolah itu semakin kuat, karakter bangsa untuk langkah besarnya semakin kuat. Jadi kalau yang sudah kuat ya jangan kuatkan. Hati-hati. Laptop lumayan kita air. Oke. Bisa dieksplorasi secara berulang dimensi. Dieksplorasi secara berulang. Bisa diulang. Project Kalau butuh. Kalau butuh boleh diulang. Dimensi loh ya. Iya, dimensi. Oke, karena dimensi berbeda dengan hal yang setelah ini akan kita bicarakan. Oke. Tema. Tema ada berapa Bapak Ibu? 7. Untuk SD ada? Ada 7. Ada 7. 7. Iya, ada 7. Yang 8 siapa? SMP. SMK. Kebekerjaan, iya. Ya, itu hanya boleh diambil Kalau SMK, betul. Jadi untuk SD sampai SMA ada 7. 7. Ya. Semoga Bapak Ibu yang tidak hafal, nggak harus hafal loh. Boleh buka panduannya apa saja. Boleh. Ya, 8 boleh. SMK. Ya, kalau mau 4 betul Ibu. Kalau SD sampai SMA ada 7. Harus habis dalam 1 tahun ajaran? Enggak. Tidak ya. Jadi dipilihnya bagaimana Bapak Ibu? Kebetulan. Disesuaikan dengan Kebutuhannya. konteks pendidikan, dengan lingkungan, Iya. dengan ya kompetensi sekolahnya dan satuan pendidikannya. Jadi harus banyak ngobrol sebenarnya warga satuan pendidikan ini. Ya, betul. Harus banyak ngobrol aja, komunikasi gitu. Sebelum bersinergi ya. Tapi Iya. yang terjadi kadang-kadang langsung diserahkan ke Kepala koordinatornya sekolah. Nih. Begitu. Nah, jadi diskusi sendiri padahal ini butuh banyak diskusi. Kira-kira mau ngapain sih kita dalam proyek gitu ya? Oke. Bisa diulang? Apakah tema-tema proyek bisa diulang? Bisa. Dalam 1 tahun ajaran. Temanya boleh. Oke. Ini mau Judulnya. di panduan halaman 34. Halaman 3. Masih tertulis tema proyek boleh diulang di panduan yang sekarang. Iya, boleh. Ke depan ya tidak boleh. Enggak boleh loh. Yang sekarang boleh, ke depan tidak boleh. Yang sekarang boleh. Enggak boleh diulang. Oh iya, di sini. Kenapa? Sekarang boleh, yang revisi ini nggak boleh. Temanya kan boleh, tidak boleh diulang. Tapi sub elemennya kan boleh dikuatkan di tema lain. Iya. Kan tetap ada sub elemen yang harus dikuatkan. Ini temanya Bapak Ibu, bukan dimensi atau sub elemen. Iya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu buka panduan halaman 34 masih ada tulisan tema. Tema bisa dapat diulang. dilakukan secara berulang Ya, bisa ya Bu ya. jika Ya. dianggap masih relevan. Tapi yang nanti revisi panduannya tidak boleh diulang. Oke. Bocoran itu. Bocorannya. Saya kenal Tahun sama depan, Pak. tahun depan. Kalau saya bisa bilang nih boleh diulang tapi karena revisi panduannya nggak ada sih. Kalau revisi udah aku bilang gitu. Jadi kita bilang pastikan tidak boleh diulang untuk revisi panduan. Nah dari sekarang Bapak Ibu sudah oke, berarti nggak boleh diulang ya di tahun-tahun dalam 1 tahun ajaran. Kejauhan kali dari laptop. Iya. Atau baterainya lowbat. Oke. Mau habis baterainya. Nah tema project bisa digabung nggak Bapak Ibu? Enggak lah, Enggak. kan beda-beda. Nah, Tidak. Enggak. tema project bisa digabung? Enggak. Satu-satu. Dalam satu project, tema project bisa digabung? Tidak boleh. Tidak boleh, kan sudah boleh. Tema tidak boleh digabung. Satu-satu dia. Iya. Kewirausahaan, kebinekaan Ini global. hasil temuan saya Bapak Ibu. Siapa yang Ya, gabung? di sebuah sekolah saya nggak mau
sebut daerahnya nanti boleh. Ada satu sekolah yang menggabungkan rekayasa teknologi dan kewirausahaan. Apa yang terjadi? Di rekayasa teknologi, anak-anaknya diminta untuk menumbuhkan tanaman dari hidroponik. Habis itu dijual. Nah, pada saat laporan, oh ini digabung nih, bisa nih rekayasa teknologi dengan kewirausahaan. Gak boleh Bapak Ibu ya, dalam satu proyek harus satu tema Khusus. tapi memang salah satu dimensinya kan kreatif ya, itu Bapak Ibunya bisa kreatif juga gitu. Kreatif gabungan dua. Tapi kreatifnya agak melenceng, tapi harus diluruskan. Kewirausahaan, sub elemennya tidak hanya berjualan. Ya. Betul. Banyak yang bisa dieksplorasi. Gitu. Dan Bapak Ibu tidak bisa ngeklaim, wah itu kita berjualan nih, berarti ini adalah kewirausahaan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tema apapun berjualan bisa disisipkan. Tapi bukan itu. Bikin produknya dulu. Yang dikuatkan gitu atau dijual. Ya. Ya berjualan kan hanya metode aja. Iya. Yang dilihat justru dimensinya, bagaimana mereka bergotong royong, bagaimana mereka berpikir kreatif, bernalar kritis, itu yang dilihat. Berjualan sih boleh, semua tema kalau bisa disisipkan berjualan bisa. Tapi bukan langsung kita kewirausahaan nih. Ya, oke, tidak bisa digabung Bapak Ibu ya. Tidak. Oke, sip. Nah sekarang ini, apa yang menjadi sorotan juga sering debat. Apa yang menjadi sorotan Bhinneka Tunggal Ika dengan kearifan lokal? Mungkin ada yang bisa jawab dulu, Pak Ahmad. Bhinneka Tunggal Ika. Pada saat kita memilih tema Bhinneka Tunggal Ika itu sebaiknya proyeknya seperti apa? Kalau kearifan lokal seperti apa? Ada yang sudah pernah melaksanakan? Oh Bapak, monggo, silakan. Terima kasih. Ini temuan dari bawah ya, terkait dengan di satuan pendidikan ada yang dia memaknai misalnya di sekolah itu mengembangkan ada seni tari, ada seni musik, kemudian seni rupa yang diambil dari satu etnis, mereka memaknainya sebagai kebinekaan tunggal ika. Padahal menurut seharusnya bukan seperti itu. Artinya di sekolah itu bisa saja mengembangkan satu tema tari, tapi tari dari berbagai daerah, maka itu masuk ke dalam kebinekaan. Tapi kalau diambil dari satu etnis yang berkembang di daerah itu, maka itu masuk kearifan lokal. Ya, lokal. Seperti itu. Terima kasih. Oke, nah ini juga bahas ini Pak ya. Kalau kita berbicara soal tarian, bahasa, budaya, Suku. kemudian makanan daerah, jajan pasar daerah, permainan tradisional, masuknya yang mana? Kearifan lokal. Jadi kalau Bhinneka Tunggal Ika bicara apa Bapak Ibu? Rasa cinta tanah airnya ya. Apa ayo? Ada dalam panduan. Kalau dalam Bhinneka Tunggal Ika, Bisa apa baca. yang digarisbawahinya Bapak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahim dari Aceh Tengah dan Intinya kebetulan jangan untuk ini. proyek semester pertama ini di kelas 2 Apa ya? Perdamaian. Membahas masalah-masalah yang berpotensi intoleransi Iya, tuh. atau membahas SARA, suku, agama, ras, dan Rais ya. ya Bapak Ibu ya, SARA dan apapun isu yang berpotensi intoleransi atau konflik. Gitu. Jadi misalnya salah satu proyek yang saya ingat adalah sekolah ini ingin mengenalkan berbagai macam agama di sekitar sekolah. Itu maksudnya Bhinneka Tunggal Ika. Begitu. Kemudian, ini teman-teman dari Aceh ya. Kemarin waktu saya memfasilitasi guru-guru SMA Bapak Ibu, ada satu proyek yang menurut saya menarik sekali untuk Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berangkat dari miskonsepsi bahwa kalau ke Aceh adalah daerah yang menyeramkan untuk agama lain, begitu. Karena itu saya akhirnya mereka memaparkan gini, ini banyak terjadi miskonsepsi kalau kamu
kamu ke Aceh nggak apa-apa, pulang-pulang hati-hati loh. Sering banget ada frase-frase yang tidak menyenangkan kayak gitu. Dan juga terjadi pada saya sewaktu saya tidak memakai hijab ya. Iya. Nah, tapi kan nggak harus pakai hijab dan tidak diharuskan. Pakai penutup kepala aja, menghormati ketentuan Budaya yang ya, ada, budaya. nggak menjadi masalah. Iya. Tapi ada yang hati-hati loh di razia polisi misalnya seperti itu. Nah, kalimat-kalimat seperti itu berpotensi konflik. Iya. Akhirnya guru SMA ini bilang, nah ini akan kita angkat nih. Sebenarnya Aceh nggak seperti itu kok. Gitu. Jadi apalagi teman-teman dari Jawa nih, Pak Ahmad deh, masih banyak kekhawatiran gitu ya. Padahal saya pengen balik lagi ke Aceh itu. Iya. Nah, ini bisa jadi project. Gitu. Kenalkanlah Aceh sebagai tempat yang penuh rasa damai untuk semua suku dan agama. Karena emang nggak apa-apa gitu, banyak hal yang salah deh yang persepsi. Nah itu jadi proyek untuk Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang berpotensi tadi ya konflik dan intoleransi angkat di Bhinneka Tunggal Ika, tapi keberagaman malah di kearifan lokal. Ya, kembali lagi lihat di panduan, kalau ini tidak berubah. Setelah revisi itu tidak berubah. Begitu. Oke, lanjut.